Halo, selamat sore semuanya. Sore. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Berapa ratus orang sih kelas ini? Kayaknya banyak nih ya. Gini juga alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah. Benar-benar. Saya cek LMS dulu ya. Tadi udah saya centang semua tuh. Hadir semua tuh di LMS saya. 7. Saya manual dulu ya untuk absensi di LMS-nya. Soalnya semester kemarin itu ada yang nggak sinkron antara di LMS dosen dengan si mahasiswanya. Khawatirnya nanti ada yang dapat E karena salah sinkron gitu. Nggak apa-apa ya, saya cek yang pertama Kevin Sinatria. Benar ada, Mas Kevin? Belum join kayak, Pak. Belum join. Tapi di sininya pas ada 8. Ini Mas Alfred nggak ada di ini. Apa belum ini ya? Iya. Duh, kan nggak sinkron ya berarti ya. Mas Alfred itu di LMS dosen saya belum muncul. Iya, KRS-nya belum saya kunci, Pak, karena masih ada pergantian KRS. Nanti Oh, mungkin hari oke. ini udah mulai dikunci. Ya. Iya, iya, iya. Saya menghindari kejadian mahasiswa saya yang kemarin, semester kemarin gitu. Di LMS-nya gitu. Karena dia nggak pernah masuk, nggak pernah ngumpulin tugas, UTS, UAS. Pas saya confirm ke orangnya, dia juga nggak ngambil mata kuliah saya gitu. Jadi kan nggak sinkron gitu. Terus kita buat grup WhatsApp aja juga nggak apa-apa ya. Minta tolong dibantu, Mas Akmal, dibuatkan grup WhatsApp-nya biar ini nomor telepon saya, nanti di-save aja. Saya sudah chat tuh di eh, chat Zoom. Saya sih ngindarin itu supaya sinkron gitu antara di LMS dosen dengan yang ikut di Zoom sore hari ini gitu. Kalian ini semester 5 ya? Berarti ya? Semua Iya, semester Pak. 5? Ya. Sudah KP kah? Sudah ambil KP? Kuliah praktek? Belum kayaknya, Pak. Itu semester Belum 6 ya? kayaknya. 6 ya? Oke, oke, oke. Sebentar lagi. Oh, disiapkan aja. Dipersiapkan semuanya. Hmm. Tolong dibantu ya teman-teman, misalnya siapapun gitu, Mas Akmal kah, atau Mas Alfi, Mas Alfred, untuk create grup WhatsApp kita gitu, biar absensinya lebih mudah. Sama saya khawatir sinkronisasi absensi dari LMS dengan yang real masuk ke Zoom itu bisa sesuai gitu. Oke, saya lanjut ya. Pertama itu Mas Kevin Sanatria dengan NIM 100123004. Lalu nomor 2 di LMS saya itu tertera Alfi Maulana Alfarisi dengan NIM 10012300013. Lalu nomor 3 itu dengan Mas Damar Galih Kaliki dengan NIM 10012300015. Selanjutnya nomor 4 ada Mas Akmal Yusuf Abiyoga dengan NIM 10012300016. Nomor 5
atas nama Roni Ferdiansyah Faska dengan NIM 100-123-0022. Lalu selanjutnya nomor 6 atas nama Lutfi Dwi Maftia Zain dengan NIM 100-123-0027. Terakhir di LMS saya untuk absensi atas nama Muhammad Rizky Tamami dengan NIM 100-123-0028. Jadi mohon update apabila ada nama yang belum masuk di LMS dosen, mohon disampaikan ke bagian akademik supaya nggak salah untuk absensi, tugas, dan yang lain-lain. Ini materi. Baik. Sebentar, saya buka file sharingnya. Sudah muncul untuk PowerPoint di mata kuliah bisnis teknologi. Udah. Oke, sebelum saya mulai sih, saya introduction dulu ya buat rekan-rekan mahasiswa eksekutif. Apabila berhalangan hadir, bisa dikomunikasikan di grup WhatsApp kepada saya sebelum, lebih baik gitu ya, sebelum memulai hari Senin sore ini. Kalau misalnya lagi di jalan atau ada lagi kerjaan atau lagi apapun itu bisa disampaikan. Absensi saya masih relatif bebaskan, asal kalian bisa sounding gitu ke saya di grup WhatsApp, melalui grup WhatsApp. Jadi aman lah untuk absensinya. Selanjutnya untuk tugas UTS dan UAS juga, saya juga relatif memberikan kelonggaran untuk mahasiswa kelas eksekutif. Sebisa saya akan saya share berdasarkan kisi-kisinya juga, selain soalnya. Jadi kalian bisa fokus ke mata kuliah yang lain. Kalian bisa manfaatkan kelonggaran ini, keleluasaan ini, dengan harapan saya kalian bisa mendapatkan nilai terbaik di mata kuliah yang lainnya. Misalnya kalau misalnya dengan dosen A, B, atau C yang agak susah mendapatkan nilai yang baik, kalian bisa fokus di situ gitu. Karena menurut saya, sayang-sayang gitu ya, kalian sudah semester 5, kuliah di ITTS, nanti ijazahnya itu ditandatangani oleh Prof. Ono. Kalau misalnya masih ada nilai yang C atau D, itu sangat disayangkan buat saya gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi sebisa mungkin di mata kuliah yang lainnya kalian dapatkan nilai yang terbaik, syukur-syukur dapat A atau B. Jadi biar di ijazahnya itu lebih menjual ya, value-nya lebih tinggi buat modal kalian nanti di jenjang selanjutnya seperti itu. Sekali lagi, kalau misalnya ada rekan-rekan kelas eksekutif yang nilai mata kuliahnya C atau D, segera sampaikan ke dosennya atau ke kaprodinya supaya ada perbaikan biar mendapatkan nilai yang lebih baik ke B gitu kan nilainya. Jangan di C atau D gitu.
benar-benar sayang banget gitu. Kalian udah di semester 5 di TTS, kalau misal ada nilai di jasa yang C, yang D itu sangat-sangat disayangkan. Tadi di chat Zoom itu ada yang bilang sambil nyetir ya hati-hati di jalan ya buat rekan-rekan yang misalnya dalam perjalanan pulang, apalagi kondisinya sedang hujan seperti ini. Semoga selamat sampai tujuan. Yang penting standby aja ya di Zoom-nya supaya bisa mengikuti terus. Oke. Terus lagi nulis dulu. Kita mulai ya, bisnis teknologi, pendahuluan. Definisi dan konsep dasar bisnis teknologi adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik, terutama melalui internet. Hal ini mencakup berbagai aktivitas seperti jual beli produk di e-commerce yang sering kita gunakan saat ini, pemasaran online, e-marketing, layanan pelanggan online, dan kolaborasi bisnis. Sejarah perkembangan e-bisnis teknologi, e-bisnis telah berkembang pesat sejak munculnya internet. Awalnya e-bisnis terbatas pada kegiatan sederhana seperti email dan website, namun seiring dengan perkembangan teknologi, e-bisnis semakin kompleks dan mencakup berbagai fitur seperti e-commerce, sosial media, dan mobile commerce. Lalu dampak e-bisnis terhadap bisnis konvensional, e-bisnis telah mengubah budaya cara bisnis beroperasi. Beberapa dampak positif lainnya, jangkauan pasar yang lebih luas, efisiensi biaya, fleksibilitas, dan personalisasi layanan. Namun e-bisnis juga membawa tantangan challenging seperti persaingan yang semakin ketat, security, keamanan data, dan perubahan perilaku konsumen. Oke, Mas Kevin Sinatria, gak apa-apa Mas. Iya Pak, izin Pak, maaf Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya saya minta tolong ke rekan-rekan mahasiswa kelas eksekutif, mohon dibuatkan grup WhatsApp-nya, lalu diundang semua teman-temannya, biar kita komunikasi dua arah, apabila ada izin, atau sambil nyetir, atau yang lainnya, seperti itu. Untuk masalah absensi, saya kasih keleluasaan gitu, untuk di kelas bisnis teknologi. Buat saya aja ya, kalau dosen yang lain bisa jadi beda gitu. Jangan dipukul rata seperti itu. Ya, eh, oke. Tolong dibuat aja ya rekan-rekan semua untuk grup WhatsApp-nya. Selanjutnya, sebentar. Teknologi pendukung e-bisnis. Bagian ini membahas berbagai teknologi yang mendukung pelaksanaan e-bisnis, mulai dari infrastruktur dasar seperti jaringan komputer, JARCOM, hingga sistem yang lebih kompleks seperti CRM dan ERP. Infrastruktur, hal ini mencakup hardware dan software-nya yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan sebuah website atau aplikasi bisnis online. Lalu teknologi informasi, berbagai sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data, proses bisnis, dan interaksi dengan pelanggan. Teknologi komunikasi atau alat dan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi secara elektronik seperti email, video conference, dan mobile commerce. Di sisi keamanan, security, mekanisme yang digunakan untuk melindungi data dan sistem informasi dari ancaman keamanan seperti
Ya, sebentar ya, saya tunggu. Oke, saya lanjutkan ya. Saya harus ambil charger dulu. Jadi di bisnis teknologi dan bisnis konsep and design ada dua mata kuliah yang berfokus pada aspek yang berbeda dari bisnis digital. Keduanya terkait dengan penerapan teknologi dan konsep bisnis dalam lingkungan online, tetapi memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Berikut adalah perbedaan utama antara kedua mata kuliah tersebut. Jika di bisnis teknologi, fokus utamanya adalah teknologi yang mendukung operasional dari bisnis, lalu penekanan pada teknologinya. Pada mata kuliah ini berfokus pada perangkatnya, infrastruktur, dan sistem yang memungkinkan bisnis beroperasi secara digital. Lalu dari implementasi teknologi, bagaimana teknologi dapat mengimplementasikan untuk optimalisasi operasi bisnis, mulai dari sistem manajemen basis data hingga integrasi teknologi seperti AI, IoT, blockchain dalam bisnis. Lalu pemecahannya, masalah teknis, dari bisnis teknologi,
Membahas bagaimana teknologi dapat memecahkan masalah efisiensi bisnis, mempercepat proses transaksi, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, serta memperkuat sistem keamanan. Di bisnis teknologi mempunyai praktis dan teknis, pembahasan lebih teknis seperti infrastruktur IT-nya, perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk mendukung bisnis online, serta bagaimana mengelola teknologi untuk mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya, pada e-business concept and design, fokus utamanya konsep perancangan dan strategi bisnis dalam e-business. Penekanannya, mata kuliah ini menekankan bagaimana konsep bisnis beradaptasi dan dirancang untuk dunia digital, termasuk analisis model bisnisnya, strategi pemasaran online, user experience, lalu ada UI-nya juga, dan platform digital. Pembuatan konsep bisnis di dalam mata kuliah Business Concept and Design, mahasiswa belajar bagaimana merancang dan mengembangkan strategi bisnis yang efektif dalam lingkungan digital, termasuk pengembangan model B2B, B2C, C2C, serta cara bisnis berinovasi di pasar yang kompetitif. Desain sistem e-bisnis fokus pada perencanaan dan pengembangan platform e-bisnis, termasuk desain aplikasi, e-commerce website, dan sistem transaksi online yang user-friendly serta mudah diakses oleh user. Lalu pemahaman bisnis lebih berorientasi di dalam e-business concept and design pada strategi, inovasi model bisnis, serta memahami perilaku konsumen dalam dunia digital untuk menciptakan solusi bisnis yang tepat sasaran dan menguntungkan. Nah, ini oke, saya sudah masuk di grup WhatsApp-nya ya. Di sini perbedaan di tabel antara bisnis teknologi dengan bisnis konsep dan desain menjadi fokus utamanya. Jika di bisnis teknologi, teknologi dan infrastruktur untuk mendukung operasional bisnis. Jika di bisnis konsep, fokus utamanya adalah konsep, strategi, dan desain bisnis digital. Aspek pendekatan di dalam bisnis teknologi terbagi menjadi teknologi informasi, keamanan, infrastruktur, cloud, dan database. Jika di bisnis konsep dan desain, pendekatannya terbagi menjadi pengembangan model bisnis, desain user experience, strategi pemasaran. Lalu ada aspek penekanan di dalam bisnis teknologi, implementasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Jika e-business konsep dan desain mempunyai penekanan yang berbeda, yaitu strategi bisnis, inovasi, dan desain antarmuka pengguna. E-business teknologi mempunyai aspek tujuan memahami teknologi pendukung e-business dan cara mengelolanya. Berbeda dengan e-business konsep dan desain, mempunyai tujuan yang berbeda, yaitu merancang model bisnis e-business yang inovatif dan efektif.
Lalu di aspek teknologi, aspek bisnis teknologi mempunyai contoh topik cloud computing, AI, IoT, keamanan cyber, dan sistem basis data. Di dalam e-business concept and design, contoh topik lainnya yaitu strategi e-commerce, user interface design, dan digital marketing. Next. Selanjutnya ada threat atau ancaman keamanan dalam bisnis teknologi. Bisa terjadi dari serangan cyber, peretasan, penyerangan sistem untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Bisa jadi dari malware, software berbahaya seperti virus, worm, atau ransomware yang dapat merusak data atau sistem. Ada phishing, serangan yang menipu pengguna untuk memberikan informasi sensitif. Selanjutnya ada DDoS, serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan sebuah situs web atau layanan online. Lalu ada kebocoran data, kehilangan data sensitif seperti informasi pelanggan, data keuangan, atau data pribadi. Lalu ada pencurian identitas, penggunaan identitas seseorang secara tidak sah untuk melakukan tindakan kriminal. Oke, selanjutnya teknologi keamanan untuk bisnis teknologi. Untuk mengatasi threat atau ancaman-ancaman tersebut, berbagai teknologi keamanan telah dikembangkan antara lain firewall-nya, melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dari luar, IDS, mendeteksi aktivitas mencurigakan pada networking, ada IPS, mencegah serangan sebelum terjadi, lalu ada enkripsi, mengubah data menjadi sandi atau kode yang tidak dapat dibaca, ada digital signature, tanda tangan digital yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengirim dan integritas pesan. Ada two-factor authentication yang sering kita gunakan di masing-masing mobile phone kita, menambahkan lapisan keamanan dengan meminta pengguna untuk memberikan dua verifikasi, misalnya dalam bentuk password atau kode OTP. Lalu ada VPN, membuat koneksi yang aman melalui internet. Oke sih, gitu aja. Kuisnya untuk next Monday. Untuk Senin selanjutnya, ini contohnya di Uni Eropa sudah menerapkan General Data Regulation Protection. Nah, perlukah di Indonesia menerapkan peraturan tersebut? Apa manfaat dan konsekuensi yang muncul apabila penerapan tersebut diimplementasikan di negara Indonesia? Seperti itu. Silakan kalian search Ini dari bukannya udah Maaf. ada Pak ya? Ya. Keamanan data nasional kan ini ya? Iya, sebentar ya, sebentar.
Silakan kalian dibentuk penulisannya, di-share di LMS untuk kuis yang saya kasih sekarang ini. Terus balik lagi, ya. Oke. Oke, sama paling tambahan dari kasus yang sebelumnya ya. Mungkin kalian pernah dengar gitu, kasus Pusat Data Nasional di Indonesia di tahun 2024 itu bisa jebol, bisa tanggal 20 Juni 2024. Nah, kalian bisa tambahkan juga bagaimana caranya agar tidak terjadi lagi hal yang terulang di tahun-tahun selanjutnya, agar Pusat Data Nasionalnya bisa aman, karena kan itu mengganggu terakhir itu imigrasi ya, penerbitan paspor, visa, terus data-data di Polri, Kementerian PUPR, dan yang lain-lainnya. Lebih dari 50 juta data di WNI bocor, berpotensi disalahgunakan untuk pinjaman online, judi online, ataupun curian identitas lainnya. Bagaimana respon kalian agar kasus yang sama tidak terjadi di Indonesia tahun-tahun berikutnya? Gitu. Ditambahkan saja. Gitu. Oke. Untuk materi akan saya simpan di LMS. Begitu juga kuisnya nanti dibuat aja penulisannya. Karena kalau di kelas reguler, saya akan panggil satu-satu itu mahasiswanya untuk diskusi dengan kasus-kasus yang ada. Nggak ada benar atau salah gitu, cuma sharing knowledge aja. Gimana tanggapannya seperti apa. Cuma kalau di dalam Zoom ini kayaknya eh, mungkin ada yang lagi di jalan, ada yang lagi nyetir, seperti itu. Ada yang sambil kerja. Makanya saya buat di kuis aja, kalian tuangkan di Microsoft Word atau PDF, bisa dikirim gitu. Oke, itu aja sih dari saya untuk sore hari ini di mata kuliah e-Business Teknologi. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Mas Akmal, Mas Kevin, Mas Damar, sedang sebentar. Mungkin ya Pak. Oke, saya coba cek sekali lagi di LMS ya. Kayaknya banyak yang 7. Kayaknya 7. Eh, Berarti hanya Mas Alfred aja ya yang harus disinkronin ulang di LMS-nya ya, di bagian akademik. Mas Alfred Charles Aritona. Udah masuk Pak, kalau saya lihat di Oh, ini udah masuk. Coba saya udah refresh ada data. ya. Nah, oke. Cuma tidak ada Ya, pilihan sudah, untuk absen gitu. sudah. Oke, Oke Pak, makasih Pak. oke.
Thank you. Pak, kalau untuk jadwal kuliahnya ini nanti 1 hari pertemuannya, terus besoknya masih offline atau gimana Pak ya? Apakah setiap minggu kita akan online terus ya Pak ya? Karena kan Iya, karena kalau ini pertemuan eksekutif, sebelumnya beda kan? kalau ini eksekutif kayaknya full ini deh, Kak. Nanti saya coba make sure lagi ya. Cuma kalau emang pembagiannya sudah eksekutif berarti full online di Enggak, maksudnya Senin ada sore. asinkronus gitu Pak, yang kayak di semester sebelumnya gitu. Hmm, harusnya sih Zoom-nya cukup ya. Harusnya mudah-mudahan supaya asinkronus kan karena kapasitas Zoom-nya kekurangan gitu kan. Kekurangan si Zoom itu di Oh gitu. asinkronus. Heeh, heeh. Yang saya tahu sih seperti itu. Kalau Hmm, semester kemarin lagi nyoba formula baru, Pak, heeh. digabung gitu. Jadi 2 Hmm, kali Zoom, 2 kali hmm, asinkron gitu. hmm. Ya, Tapi tadi alasan Pak. semester kemarin saya juga ngajar gitu. Enggak sih, enggak full full Zoom gitu. Full Zoom setiap Senin sore itu. Yang saya tahu sih karena kenapa asinkronus ya si kapasitas Zoom-nya nggak cukup nih untuk kelas eksekutif yang makin lama kan makin banyak ya. Itu harusnya sih udah ada solusi supaya nggak selang-seling seperti itu harusnya ya. Nanti saya make sure lagi deh. Saya make sure lagi untuk eh, kelas eksekutif. Karena kan sayang juga gitu kalian udah pilih kelas eksekutif gitu kalau misalnya harus asinkronus. Apalagi ini mahasiswanya lumayan kan di SI itu ada 9, ada 8. Kalau misalnya cuma 1 2 mungkin bisa gitu kan. Kalau misalnya udah banyak gini ya janganlah, jangan sayang-sayang gitu. Dengan tetap recording Zoom-nya walaupun nggak on cam ya harus harus tetap berjalan gitu. Menurut saya. Oke, udah azan maghrib juga. Mungkin cukup ya. Untuk asinkronus atau tidak nanti saya make sure lagi ke bagian akademik. Kalau semester kemarin saya juga ngajar gitu eksekutif di sistem informasi full. Setiap seminggu 2 kali itu ada kelas eksekutif ini yang saya studikan gitu. Baik, Oke, Pak. Makasih, Pak. oke Baik oke. Pak, makasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Akmal, Mas Damar, Mas Kevin, Mas Rizky, Mas Roni, Mas Alfred, dan teman-teman yang lain. Mas Alfi, Mas Lutfi, Zain, atas waktu dan atensinya pada sore hari ini. Bagi kalian yang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. semua. Waalaikumsalam. Izin live. Makasih Waalaikumsalam. Pak, Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Enggak, izin live ya.